Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan, semoga kasih-Nya menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Renungan kita Jumat 14 Oktober 2022 dengan judul Senjata yang Ditetapkan Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Allah telah menyediakan alat yang limpah untuk peperangan yang berhasil terhadap kejahatan yang ada di dalam dunia. Kitab suci adalah gudang persenjataan di mana kita dapat diperlengkapi untuk pergumulan. Pinggang kita harus berikatkan kebenaran. Penjaga dada kita haruslah kebenaran. Perisai iman kita haruslah selalu di tangan kita. Dan ketopang keselamatan itu, dan dengan pedang roh, ialah sabda Allah. Kita harus merintis jalan kita melalui kesulitan dan jerat dosa. Memanggil Timotius di hadapan pengadilan Allah, Paulus minta kepadanya untuk mengkhotbahkan firman itu. Bukan peribahasa dan kebiasaan manusia rela untuk bersaksi bagi Allah bila kesempatan terbuka di depan orang banyak dan lingkungan tersendiri, di tepi jalan atau pada perapian, kepada sahabat-sahabat dan kepada musuh-musuh, apakah dalam ketenangan atau tidak terlindungi, kepada kesusahan dan bahaya, celaan dan kehilangan. Ia harus menyatakan kesabaran dan kasih Kristus, menerangkan dan menjalankan tegurannya oleh kebenaran-kebenaran sabda itu, untuk membenci dan menegur dosa, dan pada waktu yang sama menunjukkan kasih dan kelemah lembutan untuk orang berdosa adalah sulit untuk dicapai. Kita harus berhati-hati terhadap kekerasan yang tidak semestinya kepada orang yang berbuat salah, dan kita harus juga berhati-hati tidak akan melupakan kehebatan dosa. Perlu untuk menunjukkan kesabaran dan kasih seperti Kristus untuk orang-orang yang bersalah. Tetapi ada juga bahaya untuk menunjukkan kesabaran yang begitu besar terhadap kesalahannya, sehingga ia akan memandang dirinya sendiri sebagai tidak memerlukan teguran, dan akan menolaknya sebagai tidak diperlukan atau tidak adil. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, saudaraku, kita memperoleh poin-poin penting lewat renungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita berhadapan dengan dunia yang serba membingungkan. Oleh karena kita harus dapat menentukan di saat yang mana yang terbaik untuk kita dapat memberikan nasihat. Oleh karena bisa jadi itu juga akan dapat menjadi serangan balik kepada kita sendiri. Umat Tuhan yang dikasihinya, dalam hal inilah kita membutuhkan kebijaksanaan. Tentunya kita dapat memperolehnya pada saat kita meminta kepada Tuhan, supaya kehadiran kita dapat menjadi berkat dan menjadi terang bagi sesama. Namun lebih daripada itu, Tuhan juga menjanjikan bagaimana kita juga harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga kita akan mampu untuk bertahan dan bahkan mengadakan perlawanan bagi pihak si jahat, dan kita akan menjadi pemenang untuk memenangkan jiwa-jiwa masuk ke dalam kandang kebenaran Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk dapat memenuhi misinya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang sangat peduli ya Bapa. Di tengah dunia yang penuh dengan kesusahan, kesulitan, oleh karena akhir zaman ini ya Bapa, kami percaya bahwa kami hanya membutuhkan kekuatan yang datangnya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kami rindu sesuai dengan pekabaran di pagi hari ini untuk dapat dipakai menjadi alat-alat bagi Tuhan untuk menyebarluaskan kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau mengaruniakan kebijaksanaan bagi kami Bapa, sehingga keberadaan kami, sikap, tutur kata, dan perbuatan kami Tuhan dapat menjadi garam yang asin dan juga terang yang bercahaya untuk menunjukkan Yesus kepada setiap orang.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya perlengkapan senjata Allah akan kami kenakan setiap hari, sehingga iman kami pun dapat diteguhkan. Bapa, di saat kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kami masing-masing, Tuhan memberkati, biarlah kesehatan Engkau karuniakan, yang sakit Engkau pulihkan, demikian juga keselamatan Engkau karuniakan ya Bapa, dalam perjalanan-perjalanan yang akan dilakukan umat-umat Tuhan, sehingga pada saat kami berkumpul kembali dalam kehidupan keluarga, kami dapat menyaksikan bagaimana kasih-Mu yang tak berkesudahan. Memberkati anak-anak baik dalam pendidikan mereka dan melindungi mereka dalam pergaulan-pergaulan yang membuat mereka bisa jauh daripada Tuhan. Harapan orang tua ya Bapa, biarlah mereka akan ada selalu dalam kebenaran-Mu. Memberkati dalam meraih masa depan mereka Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan bukakan pekerjaan yang terbaik, sehingga itu pun membuat mereka juga untuk tetap ada dalam kebenaran Tuhan saja. Tuhan, teringat bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam menikmati masa indah mereka, Tuhanlah yang akan menguatkan dan berikanlah selalu kesehatan dan juga damai sukacita surga, sehingga mereka semakin bersukacita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau untuk segenap berkat-Mu bagi kami dalam sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena doa ini hamba menyerahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.